Aduh, di belakang juga ada lagi. Mas, mau pulang aja. Aduh. Ternyata kerbau itu nyeruduk baju merah tuh. Saya pikir cuma mitos, ternyata beneran. Woi! Nyebur enggak, basah iya. Tuh. Hidupnya berkelompok, biasanya setiap pagi gini mereka keluar dari rumahnya masing-masing dengan kelompoknya berjalan menuju hutan untuk cari makan. Saya juga mau ikutan nih, gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kampung Kerbau, inilah julukan yang cocok untuk kampung Bulak Pepek di Ngawi, Jawa Timur. Jumlah kerbau di sini lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Wah, ini kelompok yang lain nih, baru pada datang tuh. Ternyata banyak banget loh. Ini baru sebagian kecil ya, Pak? Waduh. Ini dia mau kenalan kali ya, Pak? Aduh! Dikejar! Oh, bajunya merah. Salah kostum. Berarti jangan deket yang itu ya, Pak? Kerbau-kerbau di sini diternak dan digembala secara tradisional. Setiap penggembala biasanya menggembalakan antara 15 hingga 30 ekor kerbau. Nyeruduk. Aduh, di belakang juga ada lagi. Mas, mau pulang aja. Aduh. Ternyata kerbau itu nyeruduk baju merah tuh. Saya pikir cuma mitos, ternyata beneran. Menggiring kerbau menuju hutan tidaklah mudah. Banyak kerbau yang keluar dari rombongan dan harus digiring kembali agar tidak terpisah dari rombongan. Nah, di sini nih mereka biasanya diumbar untuk cari makan. Ternyata setelah sampai sini kelihatan lebih banyak tuh. Karena mereka berkumpul di sini semuanya dari beberapa kelompok. Ini belum semuanya keluar padahal loh. Tuh. Ini hiburan kalau lagi nemenin kerbau-kerbaunya makan. Bapaknya mainan itu tuh. Itu pohon tapi bisa bunyi kalau diketok-ketok. Oh, kalau nggak kenal takut ya? Sebenarnya saya pingin tuh ngelus-ngelus kerbau yang kecil. Tapi kayaknya ibunya galak deh. Padahal saya nggak mau ngapa-ngapain, nggak akan ganggu anaknya. Tapi namanya naluri seorang ibu. Ya begitu, jagain terus tuh anaknya. Tuh. Bulak Pepek berada di tengah hutan dan ladang, sehingga kerbau-kerbau ini tak susah dalam mencari makan. Luas hutan tempat umbaran kerbau ini ternyata sampai 1.500 hektar. Dan jumlah kerbau yang ada di sini, ada di beberapa tempat di sini, itu kurang lebih hampir 1.000 ekor. Banyak banget. Hari menjelang sore, saatnya kerbau-kerbau ini kembali ke kandangnya masing-masing. Aduh, ketinggalan rombongan. Jadi habis makan, biasanya kerbau ini langsung tuh berendam tuh. Langsung berendam. Mereka buru-buru mau minum, mungkin haus. Terus habis itu mereka butuh mendinginkan tubuhnya. Yuk ikutan yuk. Mandi. Ya, tenang ya. Dia tuh, mukanya si kebo, dia kayaknya menikmati banget. Enak ya, adem ya? Mandiin ya. Oh. Ih, sampai merem-merem tuh. Seneng nih kayaknya mereka. Jadi gini ya rasanya berendam bareng kerbau yang baru dikenal. Makanya saya sudah agak takut. Karena belum kenal sama karakter mereka tuh. Mereka pada ngeliatin siapa ini gitu ya. Hei, enak.
Loh. Aduh, kok bubar? Aduh, saya heran loh, mereka bisa berdirinya tuh bener-bener serentak barengan. Mungkin ada pemimpinnya kali ya, ngasih tahu ya, mentas gitu kali ya. Terus tuh, mereka langsung jalan pulang ke kandangnya tuh. Aduh, kerbaunya cepet banget larinya. Aduh, ini yang saya injek bukan lumpur. Ini kotoran kerbau, baunya sedep. Aduh, mana nih mereka udah pada pulang ya? Para peternak kerbau menempatkan kerbau di kandang-kandang komunal. Lokasi kandang ini berada di pinggiran kampung yang jauh dari pemukiman warga. Kalau dilihat ya rumah-rumah kerbau ini, nih, ini semua kan rumah kerbau nih. Itu ukurannya tuh mirip kayak rumah manusia, bahkan luasnya pun juga mirip kayak rumah manusia. Saya penasaran, saya mau ikutin kerbaunya sampai pulang ke rumahnya. Kita mau intip dalam rumahnya, mana tahu ada ruang tamu atau mungkin dapur kali ya. Yuk, aduh kaget. Yuk. Aduh, ternyata harus cepet larinya. Nih, mereka tuh yang bikin saya kagum, yang bikin saya heran, mereka tuh hafal rumahnya yang mana tuh. Apa mungkin ada nomor rumahnya kali ya? Enggak juga. Keberadaan kandang komunal ini sudah berlangsung sejak 5 tahun lalu. Warga sadar pentingnya kesehatan sehingga kerbau dipisah dari tempat tinggalnya. Awas, takut diseruduk. Permisi. Hai. Oh, jadi ternyata gini rumah kerbau cuman kosong gini aja nih. Dan ternyata satu rumah isinya tuh bervariasi. Kalau di sini jumlahnya tuh lebih dari 10, kayaknya 13 ini tadi ya. Saya hitung. Maksimal itu bisa sampai 27 ekor. Ini rumahnya ngalang-ngalain rumah manusia. Gede loh. Hai. Karena saya udah bertamu ke sini, lebih baik saya pamitan dulu. Dah ya, dah, makasih banyak ya. Dah. Setelah digembala, kerbau tidak dibiarkan begitu saja di dalam kandang, namun dirawat. Apabila ada yang kena penyakit, harus segera diobati. Ini gudiknya ini ya Pak? Iya, ini pegang ini agak kasar. Oh, agak kasar. Ini kan halus, ya toh? Berarti nggak begitu kelihatan ya? Iya, kalau enggak itu enggak kelihatan. Nih, pupus jatinom itu biasa digunakan sama Cah Angon untuk mengobati gudik, tapi nggak kelihatan gudiknya ya Pak ya? Iya. Kalau disentuh baru terasa, teksturnya memang beda. Beda. Berarti cuma dioles-olesin aja? Iya, curah-curah enggak apa-apa. Oke. Dihancurin gini ya Pak? Ya, tinggal gitu aja proposal. Oh gitu. Terus habis itu Gosok nih, Mbak. digosokin gini aja? Oh alah. Sambil dielus Pak? Iya, ini biar tenang, enggak risau. Oh gitu. Nih, ini dioles-oles terus warnanya jadi merah. Ini bukan karena berdarah, tapi karena dari daun jatinya sendiri nih. Ini kalau ditekan-tekan nih, dibejek-bejek gini, itu warnanya jadi merah tuh. Ini harus rutin diobatin kalau ada penyakit kayak gini supaya nggak nular ke kerbau yang lain waktu mandi bareng-bareng. Pupus jati. Pengalaman baru nih untuk saya bisa bertualang ke kampung kerbau terbesar se-Jawa Timur. Bahkan saya tadi bisa ikut angonnya, bisa ikut mandiin, bahkan ngobatin juga. Kayaknya udah cocok nih jadi Cah Angon ya Pak? Iya, cocok banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, merupakan salah satu waduk terbesar di negeri ini. Selain untuk pembangkit listrik tenaga air, masyarakat di sekitarnya bisa memanfaatkan perairan waduk untuk budidaya perikanan tawar. Ikan patin salah satunya. Mas, aku takut. Apa-apa? Yang paling bahaya dari ikan patin ini patilnya.
ikannya segede ini. Gimana kalau kepatil? Aduh, nggak bayangin. Tapi megangnya ada caranya nih, harus hati-hati nih. Hampir setiap hari selalu saja ada kegiatan panen keramba ikan di sini. Baik itu ikan patin maupun ikan lainnya seperti nila dan ikan mas. Umumnya panen ikan di keramba Waduk Gajah Mungkur disesuaikan dengan jumlah pesanan saja. Jadi tidak langsung sekali panen. Waduh, berat banget mas. Waduh. Aduh, berat banget. Udah berat, dianya nggak bisa diem, makin berat, makin ketarik. Ternyata panen ikan bukan pekerjaan yang mudah ya Pak. Aduh. Ikan patin yang saya panen kali ini berukuran sedang, yaitu kisaran 400 hingga 500 gram per ekornya. Untuk panen ikan di keramba sebaiknya dilakukan saat pagi atau sore hari. Hal tersebut untuk menghindari besarnya resiko kematian ikan akibat panas terik matahari saat diangkat dari air. Ini sama masnya diisi makin banyak nih mas. Ini harus hati-hati, harus jaga keseimbangan, kalau enggak nyebur saya. $49. 49 Pak. Aduh, 49 kilo. Aduh. Cara nimbangnya ternyata diangkat gitu ya Pak. Aduh. Nyebur enggak, basah iya. Tuh. Kali ini kami harus mengangkat ikan seberat 3 kuintal dari keramba untuk dikirim keluar. Jadi butuh kerja sama tim supaya bisa selesai lebih cepat. Dapat berapa kilo Pak? 312 kilo. 312 Pesennya kilo. 310 kilo. Jadi yang 2 kilo buat angetan. Angetan? Iya. Bonus. Gini nih cara mindahin ikan patin supaya tetap hidup. Jadi dibawa naik perahu, terus bawanya tuh harus pelan-pelan banget dan ekstra hati-hati karena ikan patin ini punya patil. Kalau kita bawanya terlalu kenceng, nanti saling matil teman-teman yang lainnya, teman-teman ikan patin yang lainnya. Terus sampai sana bisa mati ya. Selain itu, beban untuk membawa ikan sebanyak 300 kg tentu tidak mudah. Harus menjaga laju perahu supaya seimbang dan ikan-ikan patin tidak stres saat sampai di tepi waduk. Rezeki emang nggak kemana. Nih dikasih sama Bapak. Satu lagi nih Mbak. Wih, makasih Pak. Ini habis panas-panasan, perut keroncongan, mau ngapain lagi? Kita olah ikannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sudah bukan menjadi rahasia lagi kalau daging ikan patin memang paling enak dibakar. Kandungan minyak dan lemak ikannya yang banyak jadi penyebabnya. Berhubung saya lagi pingin yang manis-manis, makanya ikannya mau kita bakar, kita olah jadi ikan patin bakar madu. Untuk menghasilkan cita rasa daging ikan bakar yang khas dan lezat, tentunya setiap daerah punya racikan bumbu masing-masing, tak terkecuali di daerah Wonogiri. Saya baru tahu ternyata bikin ikan bakar itu pakai cengkeh, pakai kayu manis sama jinten. Katanya biar sedap ya? Iya. Penguat rasa. Penguat rasa, saya belum pernah nih. Oke, bumbunya udah jadi, tinggal kita olesin ke ikannya. Sini Pak. Nah, ini ikannya udah di slice-slice sama Bapak supaya bumbunya itu meresap. Ini ikan patin sama ikan lele enak mana Pak? Ya ikan patin lah, pakai nanya gitu ya Pak. Iya, beratnya bumbunya udah dioles, sekarang tinggal kita bakar. Besar banget.
Supaya bumbu semakin meresap, mengolesinya tidak cuma sekali. Bahkan saat di atas panggangan juga tetap harus diolesin. Nah, ini mah yang di restoran kalah. Bagian yang paling menarik dan ditunggu-tunggu, nih, ngolesin madunya ke ikan bakar. Jos. Aroma bumbunya sedap banget ya. Yuk Pak, udah matang nih Pak. Gosong malah. Aduh. Ternyata nggak perlu nunggu waktu lama-lama ikannya udah matang karena panasnya double dari matahari sama dari areng. Tak salah memang racikan bumbu dari Pak Tobing. Perpaduan aroma bumbu dan daging ikan bakar benar-benar membuat rasa lapar saya naik level, menjadi lapar banget. Ini kayak ngelengo gitu ya. Ini bukan ngelengo ini karena madunya. Tapi Mantap, justru mantap. ini yang bikin menggoda, bikin tergoda ya. Tergoda. Enak. Enak. Wah, tenan. Mantap. Mantap. Nih, ikan patin paling cocok dimakan sama sego tiwul. Juara, enaknya juara ya. Mantap. Mantap. Tekstur dagingnya itu lembut banget. Terus rasanya manis. Daging ikan segar yang kaya nilai gizi, bumbu rempah yang banyak manfaat, serta madu yang menyehatkan. Perpaduan yang bisa membuat kami semua kenyang setelah panen ikan 300 kg. Mantap ya Mas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wah. Nih kalkunnya mau kita tangkepin terus kita masukin. Kalkun banyak dibudidaya di Indonesia. Selain sebagai ayam hias, kalkun banyak digemari karena nilai ekonomisnya yang tinggi. Setiap pagi biasanya Pak Zani rutin melakukan kegiatan angon kalkun. Kalkunnya juga udah pada kumpul semua. Saya juga mau ikutan angon. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalkun merupakan jenis unggas yang bertubuh lebih besar jika dibandingkan dengan unggas lain. Unggas asal Amerika ini sangat cepat perkembangannya. Di usia 6 bulan, berat kalkun bisa mencapai 10 kg. Perawatan kalkun ini sebenarnya nggak sulit dan nggak rumit karena ini tuh termasuk jenis ayam yang mandiri. Asalkan kebutuhan pangannya tercukupi, terus dilepaskan di kandang umbaran yang luas. Untuk urusan pakan, kalkun merupakan binatang yang tidak selektif, jadi bisa diberikan berbagai jenis pakan. Meskipun mempunyai tubuh yang lebih besar dari burung, kalkun mampu terbang hingga jarak 90 meter. Jadi ini betinanya, ini jantannya ya Pak? Betul. Nih, bedain betina sama jantannya bisa dilihat. Pertama dari fisiknya. Kalau betina fisiknya lebih kecil, jantan lebih besar. Terus bisa juga dilihat dari coraknya. Yang jantan ini coraknya jauh lebih cantik dari betina, malah kebalik ya Pak. Jenis kalkun tuh ada banyak, salah satunya ini, blue slate. Ini termasuk kalkun yang paling istimewa. Kenapa? Karena corak warnanya tuh nggak berlebihan, dia warnanya tuh soft, terus beratnya tuh bisa mencapai 13-15 kilo. Ini jenis kalkun yang paling besar daripada yang lainnya. Dan ini berasal dari Amerika, baru masuk ke Indonesia tuh tahun 2016, termasuk jenis kalkun yang langka. Nih kalkunnya yang
mekar kayak gini itu biasanya yang jantan. Dia mekar karena apa? Karena dia itu biasanya mau berantem. Karena jantan sama jantan pasti berantem. Kadang juga kalau lihat betina, mereka ekornya mekar untuk menjadi daya tarik buat si betinanya. Kalkun berusia 4-5 bulan sudah tergolong kalkun dewasa dan kalkun tidak mengenal musim kawin. Dalam sehari, kalkun jantan bisa mengawini 6 kalkun betina. Budidaya kalkun termasuk yang cepat untung. Selain cepat tumbuh besar, permintaan kalkun dari berbagai daerah juga banyak. Nih kalkunnya mau kita tangkepin terus kita masukin ke kotak-kotak itu dan mau dikirim keluar kota. Terbang. Ini satu kandang satu atau bisa dua? Yang ini bisa dua, jantan betina. Oh, jantan betina ya. Oke, masukin sini ya Pak ya. Iya. Ini satu kandang bisa diisi 2-3 ekor kalkun. Wah, aduh. Aduh, ini harus dipegang atas ya, kalau nggak dia mau terbang-terbang terus nih. Nggak terbang sih, mau kabur. Ya, ya. Oh, biar duduk ya. Besar, ini yang paling besar nih. Paling besar ya Pak? Ya. Aduh, larinya kenceng ternyata. Kalkun merupakan binatang yang tidak mudah stres, sehingga bisa dikirim keluar kota dengan aman. Ini biasanya tahan berapa lama Pak kalau di perjalanan gitu? Jalan 3 hari. 3 hari bisa dia tahan ya? Semua kalkun sudah masuk mobil dan siap untuk dikirim. Ya, jalan Pak. Oke, udah siap. Kalkunnya udah dimasukin ke dalam mobil angkutan dan siap dikirim keluar kota. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memasak kalkun memerlukan waktu yang lama. Agar menghasilkan daging yang empuk, waktu yang diperlukan untuk memasak sekitar 4 jam. Kali ini saya akan memanggang ayam kalkun yang sudah setengah matang. Bisa atau juga? Kalau panggang ayam udah biasa. Kali ini kita mau panggang kalkun. Wow, gede banget. Bumbu-bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, cabai, ketumbar, kemiri, dan daun jeruk saya haluskan terlebih dahulu. Apalagi yang dihalusin Pak? Ini apa sih, kunyit? Kunyit. Kunyit. Sebelum kalkunnya dipanggang harus dioles bumbu, pokoknya harus merata. Bolak-balik ya Pak ya. Memanggang kalkun harus hati-hati karena dagingnya yang besar. Ya Pak, kita panggang. Aduh. Hancur ya. Iya. Wow, udah mateng nih. Menggoda banget ya Pak aromanya. Tak sabar saya untuk merasakan daging unggas besar ini. Bentuknya yang terlihat daging semua sangat menggugah selera. Wangi rempahnya, enak tenan. Waktu yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Waktunya makan-makan ya Pak. Siap. Siap. Ini bikin lapar nih baunya nih Pak. Iya. Langsung cobain yuk. Cocol sama sambal kecap Pak. Bumbunya enak tenan. Enak ya Mbak? Bumbu rempahnya tuh pas banget. Saya yang bumbuin tadi Pak. Teksturnya itu mirip kayak ayam kampung, tapi
Daging kalkun ini jauh lebih lembut, seratnya pun jauh lebih lembut daripada daging ayam dan lebih padat. Mengkonsumsi daging kalkun sangat baik bagi tubuh. Kandungan protein dan asam amino yang tinggi sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan protein harian kita. Ternyata daging kalkun ini selain rasanya yang enak tenan, dia itu rendah lemak, rendah kolesterol, tapi tinggi protein. Jadi cocok buat yang diet. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dalam 2 minggu terakhir ini ada sekitar 100 bebek yang dimakan sama garangan. Dari 900 ekor jadi 800 ekor ya? Iya. Banyak banget ya. Di Cilacap, Jawa Tengah, garangan menjadi musuh utama para peternak, baik peternak ayam maupun bebek. Tuh. Mana sih, Lik? Oh iya tuh, Mas Mas. Woi! Wah! Garangan, hewan karnivora bertubuh kecil ini aktif memangsa baik di siang hari ataupun malam hari. Tepat banget nih. Jadi garangan ini lagi makan bebeknya, bener-bener makan bebek. Mana bebeknya, Mas? Awas digigit. Udah. Mana bebeknya, Mas? Wih, iya. Jadi yang dimakan sama garangan tuh bebek yang masih usianya tuh sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan, anak-anak bebek kayak gini nih. Dengan taringnya yang tajam, garangan mampu memangsa bebek bisa lebih dari 1 ekor dalam sehari. Emang buas banget ya, Mas ya? Iya, ini buas. Tuh. Cakarnya juga lumayan tajam. Iya, cakarnya juga tajam, apalagi taringnya tuh. Buat nerekam bebeknya tadi tuh pakai cakarnya, terus langsung dicabik pakai taringnya ini nih. Ini kita bawa ya, Mas ya, kita tinggal di sana biar dia nggak balik-balik ke sini lagi ya. Iya, kita bawa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Areal hutan, sungai, kebun, dan persawahan adalah menjadi tempat tinggal garangan. Sehingga saat merelokasinya pun, kita harus memperhatikan wilayahnya agar garangan tetap bisa bertahan hidup. Untuk menuju ke tempat relokasi garangan, kita harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam menggunakan perahu ini. Lokasinya di mana sih, Mas? Ya, dari sini, dari yang penting kan itunya jauh dari pemukiman. Jauh dari pemukiman ya? Ya. Masih ke sana terus ya berarti ya? Jauh. Persebaran garangan cukup luas. Untuk garangan jenis Jawa seperti ini banyak ditemukan di Asia, seperti Asia Tenggara dan Asia Selatan. Di sini ya, Mas ya? Kita udah sampai. Jadi untuk pemilihan tempat relokasi itu harus sesuai. Kalau di sini ketersediaan pangannya masih banyak. Di sini banyak ikan. Jadi dia bisa kalau mau makan bisa nyebur ya, Mas ya? Garangan merupakan predator alami. Keberadaannya sangat diperlukan untuk menjaga ekosistem. Jadi garangan ini punya peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem alam. Makanya biarkan dia bebas di alamnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.